Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa waffahum ujura a'malihim min khazaini zil karami wal jud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب لواء الحمد والحوض المورود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله عن الجحود. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Di kesempatan yang berharga ini, marilah kita sama-sama tingkatkan dan istiqamahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjaga hati nurani kita, akal fikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan seluruh anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan dan kemunafikan serta kekufuran, kemaksiatan yang dapat menghalangi kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menghantarkan kita menuju keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jauh sebelum datangnya Islam di permukaan bumi, masyarakat Arab jahiliyah telah memberikan nama-nama hari. Mereka buat nama hari-hari di dalam satu pekan. Di antaranya hari yang pertama yaitu Syiah, yang sekarang kita sebut dengan hari Sabtu. Awal yaitu hari Ahad. Ahwan hari Senin. Zubar hari Selasa. Dubar hari Rabu. Mu'nis hari Kamis. Arubah hari Jumat, dan seterusnya. Berulang kembali selama 7 hari. Yang kita ingin fokuskan dalam kesempatan khutbah yang singkat kali ini yaitu Yaumul Arubah, yang mereka berikan nama untuk khusus hari Jumat, di mana hari tersebut adalah hari yang diprioritaskan, dipergunakan untuk menunjukkan keunggulan, hari yang dipergunakan untuk bangga-banggaan, hari untuk ria dari orang-orang Arab yang dianggap berprestasi selama 1 pekan 7 hari itu. Hal ini dilatar belakangi oleh profesi-profesi mereka yang mendominasi pada saat itu. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai tajir atau tujar, yaitu pedagang.
Ada juga yang berprofesi sebagai syair atau syu'ara, ahli sastra. Ada juga yang berprofesi sebagai kahin atau sahir, dukun atau ahli sihir. Para pedagang, mereka berjibaku peras keringat banting tulang, pagi, siang, dan malam untuk meraih harta sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipentaskan di hari yang ke-6 dan ke-7. Begitu juga para penyair sastrawan. Mereka pergi dari rumahnya menuju celah-celah dan lembah-lembah, melewati gunung-gunung dan gurun pasir, diam di sebuah tempat yang sepi untuk mencari inspirasi, membuat kata-kata yang indah dan menyentuh hati. Para ahli sihir, para dukun, mereka juga pada sepekan itu membuat mantra-mantra yang takjub untuk dilihat, disaksikan oleh orang lain. Membuat mantra-mantra yang mematikan. Dari ketiga profesi ini dipentaskan di pasar-pasar di hari ke-6. Puncaknya yaitu di hari Arubah, di tempatnya dekat dengan Jabal Gubes, di samping Ka'bah yang sekarang jadi tempat ataupun istana raja. Para pedagang yang mampu mengambil dan mengumpulkan harta yang paling banyak, dia dinobatkan sebagai seorang sudagar atau pedagang yang sukses dan diberikan lakob yakni sebagai hartawan. Begitu juga dengan orang ahli syair. Dia yang paling indah liriknya, yang paling indah untayan kata-kata dan kalimatnya menyentuh hati, maka hasilnya yang terbaik ditulis dengan tinta emas, kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Semua orang bisa menyaksikannya. Begitu juga para kahin, para dukun yang paling ajaib dalam membuat mantra-mantranya, dia dinobatkan sebagai orang yang ditakuti oleh seluruh kaumnya dan dijadikan sebagai patokan apa yang dibicarakannya. Dari ketiga profesi ini, mereka semuanya adalah berorientasi kepada keduniawian. Berjalan sampai datangnya agama Islam, bahkan sampai mendekati Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu datanglah ajaran Islam dan turun Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 9, surat ke-62, juz 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan penuh kemesraan, yakni kepada Rasulullah, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Dengan turunnya ayat ini, Allah sendiri langsung yang merubah yaumul arubah menjadi yaumul jumu'ah, yang menjadikan seluruh kaum muslimin dan mukminin merubah paradigma, merubah pola pikir dan juga arah pandang. Karena kalau arubah adalah berorientasi kepada dunia, tapi jumu'ah berorientasi kepada zikrullah, berorientasi kepada ibadah. Di dalam sebuah tafsir Munir, Syekh Wahbah Zuhaili, juz ke-14
halaman 574. Berkaitan dengan ayat tadi, mengomentari awwalu man sami'a aw man sammahu jum'atan, yakni Ka'ab bin Lu'i lijtima'in nasi fihi ilaih. Orang yang pertama kali menggunakan kalimat atau nama Jum'ah yaitu bernama Ka'ab bin Lu'i karena berkumpulnya manusia untuk menunaikan salat tersebut. Wa awwalu jum'atin jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Kuba. Dan pertama kali Jumat di mana Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya yaitu di Kuba, sebuah kampung dekat dengan kota Madinah. Ketika Rasulullah datang sampai ke Madinah. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari, furidatil jum'atu bi Makkah walam nakum biha li faqdil adad. Jumat, yakni salat Jumat dipardukan di Makkah karena ayat ini turunnya di Makkah sebelum hijrah. Walam nakun biha, dan kami belum mendirikan salat Jumat tersebut li faqdil adah, karena tidak ada jamaah jumlah yang bisa memenuhi syarat untuk menunaikan salat Jumat. Hadirin, lalu apa itu Jumat? Jum'ah, al-Jumu'ah ini berarti al-jama'u, berkumpul. Bukan hanya sekedar berkumpul seperti orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka berkumpul, berpesta pora, kemudian mereka pulang begitu saja tanpa asar sedikit pun. Tetapi yang dimaksud berkumpul di sini saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, dijadikan sebagai sarana untuk saling tolong menolong dan bersilaturahmi di antara mereka. Kemudian Jumat juga diartikan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga jamaah yang ada, tidak ada satupun orang yang dikenal oleh jamaah yang lain, yaitu juga dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam sebuah kitab Maraqi wal Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karya Abi Hamid Al-Ghazali, menerangkan i'lam annal jum'ata 'aidun min a'yadil mu'min, bahwa Jumat itu adalah hari raya dari hari raya orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang beriman memiliki 3 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah hari raya Jumat yang berputar selama sepekan sekali, yaitu 7 hari. Wahia afdhalus salat, dia adalah yang paling utama di mana kita membaca salawat di hari Jumat tersebut. Wa yamuha afdalu min ayyamil usbu, dan hari Jumat adalah hari yang paling utama, yang paling afdal daripada hari-hari yang ada di dalam satu pekan itu. Wa a'zamu indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keagungannya melebihi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa huwa yaumun syarifun, dia adalah hari yang agung, hari yang mulia. Khassahullahu subhanahu wa ta'ala li ummatil Muhammadiyati, yang Allah khususkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'ah adalah sayyidul ayyam, didasarkan keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada beberapa alasan di mana hari Jumat adalah hari penghulu dari segala hari yang ada di dalam satu pekan ini. Alasan yang pertama, manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai bahannya adalah tanah, yaitu terjadi di hari Jumat. Lalu Allah berikan kesempatan untuk tinggal berada di dalam surga 60 tahun lamanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati seluruh apa yang ada di dalam surga kecuali hanya satu. Jangan mendekati sebuah pohon. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Lalu iblis laknatullah mendekati Nabi Adam dan memberikan berita hoak, memberikan pengaruh. Wahai Adam, Allah melarangmu untuk mendekati pohon ini karena Allah enggan untuk menjadikanmu sebagai malaikat. Allah melarangmu untuk mendekati pohon ini karena Allah tidak menginginkan engkau hidup berada di dalam surga abadi untuk selama-lamanya. Yang akhirnya terbujuk tipu rayu iblis. Maka Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak hanya sekedar mendekati pohon tersebut, akan tetapi memakan buahnya. Pohon itu dinamakan oleh iblis yakni syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau engkau makan buah khuldi ini, maka kamu akan abadi selama-lamanya di dalam surga. Akhirnya Allah tegur, wahai Adam, bukankah aku telah melarangmu untuk memakan buah khuldi dan mendekatinya? Lalu diberikan sanksi, diturunkan ke muka bumi. Alasan yang pertama diciptakan Adam di hari Jumat. Alasan yang kedua, Nabi Adam diberikan sanksi, diturunkan ke muka bumi selama 300 tahun. Sedih, bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah berikan kalimat-kalimat taubat dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa ini di pagi hari, siang hari, malam hari terus selama 40 tahun dibaca oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Di suatu ketika Nabi Adam melangkahkan kaki menuju depan Ka'bah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca lagi doa itu. Di hari Jumat dikabulkan doanya. Ini adalah alasan yang ketiga. Lalu berjalanlah menuju suatu tempat. Ada sebuah gunung yang kita kenal sekarang sebagai Jabal Rahmah. Dipertemukan dengan Siti Hawa yang sudah terpisah selama 300 tahun. Alasan yang keempat. Kenapa hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam? Nabi Adam alaihissalam wafat di permukaan bumi sebagai Abul Bashar dengan umur yang sangat panjang sampai 1000 tahun. Kemudian alasan yang terakhir, yang kelima adalah hari kiamat berdasarkan keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahasiakan waktunya itu akan terjadi di hari Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berulang-ulang menemui hari rayanya 1 pekan sekali. Di dalam kitab tersebut menukil sebuah hadis Rasulullah dalam khabar, annallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin 600,000 atikin minan nar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya yang beriman sebanyak 600,000 orang yang mereka ahli neraka menjadi ahli surga. Dan dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kataballahu lahu ajra syahidin wa waqa fitnatal qabri. Barang siapa yang beriman meninggal dunia, wafat di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menulis untuknya
yaitu pahala orang yang mati syahid, dan dia akan terjaga dan terpelihara dari fitnah ataupun azab kubur. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hikmahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemauan yang kuat, terus kemampuan yang stabil untuk terus menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di hari Jumat dengan mendapatkan manfaat dan faedah yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat. Liyaghfir lahum bidzalika adz-dzunuba wa yukaffir anhum as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wasi'al 'ataya wa jazilal hibad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asqan nasi rabbih wa akhsyahum lahu fi jami'il halat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yamuddin amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat wa ya alim as-sirri wal khafiyat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا ما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى سعادة أجالنا وتوفنا أنت راض عنا. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.